Belum tidur, Kak. Oh, bangun tidur. Ya. Biasanya kan kalian siang kan belajarnya. Halo Fairuz dan Afdal. Masuk semua. Tinggal Ridho, terus Ataya dan Yoga. Sambil nunggu ya, mereka kali masih siap-siap. Oke, gas ideal. Gas ideal, bahasa sederhananya itu adalah gas yang bekerja pada tekanan dan suhu kamar. Berarti dalam artian apa? Yang namanya gas ideal itu pasti ada di dalam sebuah medium. Entah itu di dalam botol, di dalam ban, apapun itu. Pokoknya dia ada di dalam medium. Nah, yang namanya gas itu ada gas ideal dan gas nyata. Sekarang kita belajar tentang gas ideal dulu. Ciri-ciri gas ideal sekarang. Tunggu, kakak mau share sesuatu di sini. Kelihatan sebuah PPT di sini ya. Loh, Kak, halaman berapa sih? Ya Allah, 289 Regita. Kamu tanya lagi dapat gelas cantik loh. Halaman berapa sih, Kak? 289. 289. Cepokno aqua itu loh. Baik. Nah. Pucuk kau yo kau naik. Apa, Afdal? Kok kimia? Dulu kangen kalian. Kalau di kelas kan bisa. Udah. Kalau di sini terbatas deh ramenya. Oke. Ciri-ciri gas ideal yang pertama, yaitu jarak antar molekul itu lebih besar daripada ukuran molekul gas. Nah, jadi jaraknya berjauhan nih yang namanya gas ideal. Ukurannya lebih kecil daripada daripada jarak antar molekulnya. Yang kedua, gerakan molekul mengacu pada hukum Newton. Secara acak, hukum Newton kan ada 3 ya. Nah, berlaku seperti itu. Apa? Itu suaranya siapa? Kemudian yang ketiga, molekul saling bertumbukan dan berlaku hukum kekekalan momentum dan energi. Hukum kekekalan momentum, masih ada yang ingat enggak? Itu materi kelas 11 semester ganjil kan? Enggak ingat. Hukum kekekalan momentum itu adalah gerak atau kecepatan sebelum bertumbukan dan setelah bertumbukan sama itu. Kalau hukum kekekalan energi, pasti kalian tahu yang namanya energi itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, ya kan ya? Tapi dia dapat diubah dalam bentuk yang lain, gitu. Yang keempat, gaya antar molekul diabaikan kecuali selama tumbukan. Oke, jelas ini. Yang kelima, semua molekul identik. Nah, jadi di dalamnya itu hanya ada molekul identik. Ini ada kaitannya dengan di buku kalian halaman berapa nih? Tentang gas monoatomik. Halaman 294. Nah, 294 itu ada kapasitas panas untuk gas ideal. Ada hubungannya sama ini. Semua molekulnya adalah identik. Nah, iya. Ya, ada ya. Di situ bilang yang namanya gas yang dalam satu molekul hanya terdiri dari satu atom saja. Nah, yang disebut dengan gas atomik. Jadi gas ideal ini hanya gas atomik saja di dalamnya, yaitu hidrogen, helium, neon, dan argon. Nah, hidrogen, helium, ini kan biasa kalian lihat atau biasa kalian temui di dalam balon, ya nggak sih? Buat ngisi balon butuh helium, ya nggak? Sama ngisi ban. Nah, memang aplikasinya gas ideal itu seperti itu di dalam ban mobil. Pokoknya salah satunya adalah di dalam ban. Nah, gas dan dinding bejana dalam keadaan setimbang. Maksudnya setimbang nggak boleh bocor. Di situ harus kokoh. Biar terjadi seperti ini. Jadi pergerakan yang namanya gas ideal itu kurang lebih seperti ini. Sekarang kakak tanya, AB ini adalah pergerakan gas di dalam medium. Ya kan ya, dua-duanya di dalam medium.
Di antara A dan B ini, mana yang termasuk gas ideal menurut kalian? B. Yang B, jelas ya. Kenapa alasannya? Karena monoatomik. Iya benar, terdiri dari satu gas, yaitu gas monoatomik, gitu ya. Nah, seperti yang kakak jelaskan tadi, yang namanya gas ideal itu salah satunya ada pada ban motor. Sekarang kakak tanya, yang namanya ban motor nih, ketika lama nggak digunakan, nah lama-lama kempes nggak sih itu bannya? Bisa jadi. Iya. Tahu nggak pernah merhatiin Kak. Aku yang nggak pernah merhatiin. Atau gini, yang tahu motor nih, yang namanya ban tubles, tahu nggak ban tubles? Itu sistem kerjanya kan gini ya, yang namanya ban bocor, itu ketika kena aspal yang panas, nah kalau pakai tubles ya, itu bisa ditutupi sendiri tanpa pakai tambal ban, iya enggak? Nah, itu ada alasannya di situ. Gini alasannya. Nah, ketika kita sering menggunakan motor nih, nah, kalau kena aspal yang panas ya, bukan hanya mesin aja yang panas, tapi juga terjadi pada ban, gitu. Nah, jikalau ban itu kena aspal yang panas, otomatis kan suhu ban ini meningkat kan ya. Ketika suhu meningkat, otomatis tekanan di dalam ban itu juga ikut meningkat. Seperti itu. Sehingga kan menekan, dia menutup dengan sendirinya. Nah, kalau ban tubles itu dibantu dengan yang namanya apa ya? Yang tahu motor nih, lem apa gitu kok. Nah, dengan adanya tekanan yang meningkat itu, membuat lemnya lelah. Terus nutup deh di situ, nutup di ban kalian. Seperti itu. Ada Christine Adelia ini siapa? Adel. Adel. Adel, ya Allah iya. Iya sih, ada teman baru. Oke, sambil nunggu Adel. Nah, yang kedua, ketika motor lama nggak digunakan, nah lama-lama dia akan kempes. Kenapa? Berarti ini kebalikannya. Ketika motor nggak digunakan nih, mesin nggak dipanaskan, kena tackle kalian lagi, gitu. Tackle, ubin, kena ubin rumah kalian lagi. Nah, itu kan dingin tuh suhunya. Ketika suhu dingin, maka tekanannya juga berkurang. Ketika tekanan berkurang, kempeslah motor dengan sendirinya, seperti itu. Berarti yang namanya gas ideal, itu ada beberapa hal yang mempengaruhi. Nah, coba nih, Tara. Ada beberapa hal yang mempengaruhi, yaitu ada 3 hal lebih tepatnya. Yang pertama adalah tekanan, jelas ya yang tadi ya. Kemudian suhu, dan yang terakhir adalah volume, seperti itu. Nah, kemudian kalau dimasukkan ke dalam persamaan, ini persamaan dasar gas ideal. Nanti rata-rata rumusnya seperti ini kok, dan rata-rata perbandingan. Nah, dituliskan seperti ini, P kali V sama dengan N kali R kali T. Terus, kakak kok bilangnya cuma 3 hal aja sih yang mempengaruhi, kan ada N dan R. Gitu. Nah, ketika dalam soal ya nanti ya, ketika ada perbandingan nih, yang namanya N dan R, itu nanti ini kok diabaikan. Kenapa diabaikan? Karena N di sini adalah jumlah mol. Nah, kan zatnya sama, molnya juga sama otomatis. Kemudian yang R ini adalah konstanta gas ideal. Nanti jadi bisa diabaikan atau dicoret. Gitu. Lanjut. Proses termodinamika untuk gas ideal monoatomik. Nah, ini sudah masuk ke termodinamika. Yang namanya gas ideal itu salah satu penerapannya ada pada termodinamika atau mesin Carnot nantinya. Apa sih mesin Carnot? Nah, mesin Carnot itu apapun yang di dalamnya ada refrigeratornya, ada pendinginnya. Nah, jadi bisa AC, bisa kulkas, apapun yang ada mesin pendinginnya, gitu. Nah, sebelum ke situ, nah, yang namanya mesin pendingin itu pasti ada beberapa prosesnya, yaitu ini, ada isobarik, isotermal, isohorik, dan adiabatik. Ini dalam grafik ya, bingung kan pasti kalau dalam grafik ya. Lanjut, nih, kakak jelaskan satu-satu dulu. Apa itu isobarik? Yang namanya isobarik itu adalah pergerakan suatu molekul tersebut
suatu zat tersebut, suatu gas tersebut dalam tekanan tetap. Nah, itu masih ada hubungannya sama rumus ideal ini loh. Masih ada hubungannya sama ini loh. Yang namanya isobarik itu tadi kan tekanan tetap, maka P-nya tetap. Ketika P-nya tetap, yang kita lihat hanya volume dan suhunya saja. Nah, sehingga jikalau dimasukkan ke dalam persamaan, itu seperti ini. V1 atau volume 1 dibagi suhu 1 sama dengan V2 dibagi suhu 2. Gitu. Oke, tekanan tetap ini sesuai dengan hukum Gay-Lussac. Nah, nanti kalian lihat searching sendiri aja. Yang kedua adalah isothermal. Thermal, berarti kan ada hubungannya dengan suhu. Nah, isothermal itu terjadi pada pergerakan gas dengan suhu tetap. Kalau suhu tetap, berarti kan T-nya tetap nih. T-nya nggak usah diperhatikan, tinggal P sama V-nya aja. Berarti nanti kalau ada soal seperti ini, P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Sebenarnya rumus ini tuh mengacu pada satu rumus itu tadi sih. Jadi kalau di sini kan banyak, kalian harus menghafalkan satu-satu. Lebih baik dimengerti aja, gitu ya. Nah, cuma menghafalkan satu rumus, nah nanti kalian bisa tahu. Ini berlaku untuk hukum Boyle ya, isothermal. Dan isokorik itu adalah volume tetap. Karena volumenya tetap, maka V-nya diabaikan. Tinggal P dan T. Hubungan antara tekanan dan suhu seperti ini. Gitu ya, maka kan P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Gitu aja. Oke. Dan yang terakhir adalah adiabatik. Adiabatik ini terjadi tidak terjadi pertukaran kalor. Maka dianggap sama. Atau nanti kalau seumpama ada soal nih non adiabatik, ada beberapa itu yang bilang non adiabatik. Kalau non adiabatik maka semuanya yang dipakai. Jadi kebalikannya ya, kalau di adiabatik kan tidak terjadi pertukaran, maka dianggap sama. Kalau yang non adiabatik maka semuanya. Jadi nanti persamaannya gini, kalau non adiabatik P1 kali V1 per T1, nah maka dipakai semuanya. Sama dengan P2 kali V2 per T2, dipakai semuanya. Seperti itu. Dari sini ada yang ditanyakan? Belum? Sip, bisa ya? Nah, sekarang contoh soal. Siap? Contoh soal. Nih, seperti ini nih. Suatu gas, oh Sabita baru keluar. Aku disconnect boleh nggak? Iya. Paling enggak, reconnect paling enggak, apa, internet paling enggak, internetnya paling enggak. Benar. Laptopnya habis baterai. Oh gitu. Halo Sab, kenapa kok keluar tadi? Keluar dengan sendirinya. Mana nih Sabita nih? Oh, pakai HP kasih. Oke deh, sambil nunggu Sabita ya. Sab, kenapa kok keluar tadi? Audionya masih belum ini. Halo Sabita, dengar suaranya kakak? Ya kak, udah kak. Kenapa tadi keluar? Iya kak, laptopnya ke restart sendiri. Oh, ya Allah. Ada yang terlewat dong. Gak apa-apa ya? Ambil ini ya. Oke. Sekarang contoh soal. Seperti ini. Suatu gas memiliki volume awal 2 meter kubik. Dipanaskan dengan kondisi isotermis. Berarti kalau isotermis, suhunya tetap ya. Hingga volume akhirnya menjadi 4,5 meter kubik. Jika tekanan awal gas adalah 2 atmosfer, maka tekanan akhirnya adalah, oke, kita tulis diketahuinya dulu biar mempermudah. Volume awal V1 sama dengan 2. Satuannya nggak tulis ya, ini aja angkanya. Satuannya udah sama semua. Volume akhirnya kita tulis V2 sama dengan 4,5. Nah, jika tekanan awal, nah berarti P1 sama dengan 2 atmosfer. Yang ditanyakan adalah P2-nya. Ding, tandanya. Nah, karena ini adalah sebuah isotermis, rumus dasarnya tadi kan PV sama dengan nRT, maka hubungan antara mereka adalah, yang penting isotermis, T-nya, suhunya sama, T-nya sama, maka tinggal P dan V. Hubungan antara P dan V itu kan perkalian. Jadi tulis aja di sini P1 kali V1. Oh iya, betul kalian ini enggak butuh nyatet enggak?
Kok kakak nggak Nggak nawarin? screenshot, Kak. Aku dari tadi nyatet, Kak. Oh gitu. dari nge-screenshot, Oke Kak. deh, sip. Kalau seumpama nanti butuh diulang, bilang ya. Barangkali ada yang butuh dicatat atau yang belum screenshot gitu ya. Nah, P2 kali V2. Nah, P1 2 dikali V1-nya, benar, 2 sama dengan P2-nya yang ditanyakan. P2 dikali V2-nya 4,5, benar. Dah nih, sip. Berarti kan 4 sama dengan 4,5 P2. Oke, P2. P-nya kecil. Nah, sip. Berarti P2 sama dengan 4 dibagi 4,5. Udah gitu doang. Berapa ya? 4 bagi 4,5. 0,88. 0,88. Benar, 0,88. P2 sama dengan 0,88. Udah selesai. Satuannya mengikuti soal. Karena satuannya di sini pakai ATM, maka di sini juga atmosfer. Gitu. Ada beberapa yang namanya tekanan itu dia pakai Newton per meter kuadrat. Gitu. Jadi kita ngikuti soalnya aja ya. Oke, seperti ini. Dari contoh soal ini ada yang ditanyakan? Belum. Belum. Oke, bisa ya. Lanjut terang. Nah, kalau seperti ini Kak, 1,5 meter kubik gas helium. Sama nih gas helium, lagi-lagi monoatomik yang bersuhu 27 derajat Celcius dipanaskan secara isobarik. Kalau isobarik berarti tekanannya tetap ya. Sampai 87 derajat Celcius. Tentukan volume akhirnya. Nah, sekarang gini. Yang namanya suhu itu sebenarnya dia dalam Kelvin kan satuannya. Ya. Ya. Nah, tapi di sini dia dalam Celcius. Tapi nggak apa-apa. Karena apa? Sama aja kok. Dua-duanya. Kita jadikan Kelvin. Toh nanti juga dicoret ya sama-sama. Ini perbandingan. Jadi kalau perbandingan sebenarnya satuannya selama sama itu tidak berpengaruh. Gitu. Namun nanti kalau dalam mesin Carnot itu sangat berpengaruh dan itu sangat menjebak. Rata-rata kalau dalam mesin Carnot dia dalam Celcius dulu memang. Jadi kalian harus jadikan Kelvin. Nah, ini dulu sekarang. Jadi volume pertama sama dengan 1,5. Dan yang kedua, volume 2 yang ditanyakan. Oke, dah nih. Sekarang suhu. Suhu pertama adalah 27. Dan suhu kedua adalah 87. Nah, udah deh. Nah, hubungannya sekarang, persamaannya. Tadi rumusnya T kali V sama dengan N kali R kali T. Karena ini isobarik, maka P-nya diabaikan. Berarti tinggal V dan T. V1 per T1, kita aja. V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Nah, V1 1,5 dibagi T1 27 sama dengan V2-nya yang ditanyakan dibagi T2-nya 87. Nah, nih. Udah deh. Atau kalian langsung gini aja nggak apa-apa. V2 sama dengan 1,5 dibagi 27 dikali 87. Oke, sip. Udah nih. Nah, hasilnya berapa ya? 1,5. 1,8 aku. Aku pakai Kelvin. pakai Kelvin, iya. Oh, Kelvin tambah 273 Kak, Jay? iya nambah 273 ditambah 273 betul. Nah, kalau pakai Kelvin berapa? 1,8. Oh gitu. Kalau yang ini, kalau yang tanpa pakai Kelvin, Enggak tahu. beda kali ya. Soalnya penjumlahan. 4,8 Kak, yang Kak pakai Kelvin. Tuh beda, oke. Berarti 4,83. iya sih, benar. 4,33. Benar-benar tidak bisa dicoret. Maksudnya kalau perbandingan itu kan penjumlahan ya, bukan perkalian. Jadi fix harus jadikan Kelvin dulu. Jadikan Kelvin dulu nih, wajib. Nah, 27 ditambah 273. Oke, berapa? 27 273 300. 100. Terus ini ditambah 273. 87 tambah 273 360. 360. Oke, sip.
Nah, sama nih persamaannya. V1 bagi T1 sama dengan V2 per T2. Oke, V1-nya adalah 1,5 dibagi T1-nya 300 sama dengan V2-nya yang ditanyakan, terus T2-nya ada 360. Oke. Ya, jadi yang namanya suhu harus jadikan Kelvin dulu. Itu kuncinya. Jangan lupa 300 dikali 360 sama dengan V2. Oke, dah. Jawabannya adalah 1,8 meter kubik. Udah selesai. Gitu ya. Bisa? Dari sini ada yang ditanyakan? Mana nih? Regita, Rizky, ada yang ditanyakan enggak? Kok diem aja mereka? Aman. Hah? Kenapa? Aman. Oh, aman. Oke. Enggak ada. Ya, sekarang lanjut. Kali ini kalian coba sendiri, coba kalian buka modul kalian halaman 297. Ada dua nih, ada 297 dan 298. Nah, coba sih kalian kerjakan dulu yang halaman 297 nomor 11. Coba. Yang nomor 11 itu adalah dia nggak diketahui nih, dia isobarik, isohorik, atau isotermis. Tapi dari yang diketahui itu, dia adalah non-adiabatis. Nah, jadi yang dibandingkan adalah semuanya. Coba sih. Nomor berapa, Kak? Nomor 11, halaman 297. Tunggu, kakak mau ambil pulpen. Itu 300 2 kali X 327 100. Tiga dua tujuh tambah 327. 25 Kak sih? 25. Udah ada yang ketemu nih, yang lain? Takut ya. Izin Kak, saya yang Ya, nggak apa-apa. Tunggu ya, Dal.
50. 50. Ada yang 27, ada yang 5, ada yang 25, ada yang 50. Ya, yang lain? Oh ya 50 Kak, 50. Udah, yang lain juga 50. Ikutnya iku kan bisa apa jenenge? Suhu sing duan. Mm-mm. Su 100 karo 600. 600 kan? Iya. 300 600 ya wis. Benar. Benar. Oke, kita bahas ya. Kita bahas yuk. Yang nomor Langsung 11. dibandingin semua. Kenapa? Enggak langsung dibandingin semua. Iya benar, langsung dibandingin semua. Ini Zoom nggak ada. Oh ini ada apa ya? Zoom nggak ada aplikasi buat kalian yang nulis di sana ya, terus kelihatan dari sini ya. Nggak tahu. Ada nggak sih? Kak Sioman biasanya pakai tapi Ada nggak sih? tahu. Ada whiteboard, Kak. Share screen ada whiteboard, Kak. Oh Punya aku iya. bisa, Kak. Sebenarnya iya sih ada, tapi kakak nggak bisa makan. Ini kan, ini kakak nggak bisa makan tapi. Ya deh kakak belajar dulu ya. Sudah disediakan tapi kakak nggak bisa. Oke, sip. Nah, jawabannya benar 50. Sekarang pembahasannya nih ya. Di situ gas oksigen. Gas oksigen sama. Gas oksigen itu adalah gas monoatomik pada suhu 27 derajat Celcius. Berarti T-nya adalah 27. T1 27 derajat Celcius ditambah kita jadikan Kelvin ditambah 273 sama dengan 300. Lanjut. Terus Sip, pintar. Volumenya di situ 50. 50. Kemudian tekanan P-nya 1. Ini semua ini ya sebelum ya. 1. Oke, sekarang T2. T2 suhunya adalah 327. Kita jadikan ke Kelvin dulu, yaitu ditambah 273. 600, benar. Oke, P2 yang ditanyakan ya. P2 ditanyakan. Dan P2-nya diperbesar menjadi 2 kalinya. Kan gitu ya bilangnya. Oke, P2 sama dengan 2. Oke, udah deh. Di sini meskipun dia nggak diketahui isohorik, isotermis atau apa gitu ya, tapi dari yang diketahui ini kita bisa menentukan dia adalah non-adiabatis. Kalau non-adiabatis maka semuanya dibandingkan T1 P1 dulu aja. P1 kali V1 per T1. Pintar. Kemudian sama dengan P2 kali V2 per T2. Sekarang kita tinggal masukkan aja. P1-nya 1, P1-nya 50, dibagi T1-nya 300. Sama dengan P2-nya adalah 2 dikali V2 ya. Benar, bagi 600. Gitu. Akhirnya V2 langsung aja nih ketika dibagikan dan diproses ya udah dikerjakan hasilnya adalah berapa? 50. Selesai gitu. Bisa ya? Lagi ya? Lagi ya? Halaman berapa nih? 298 nomor 14. Silahkan dikerjakan. Sama nggak sih, Kak? Iya, caranya sama. Dia non-adiabatis juga. Betul. Dia non-adiabatis, caranya sama.
300. Kak. Udah ada yang nemu nih 300. Coba yang lain. Ya Kak 300 300 sampai 50. sama. Oke. Fairu, Sabita, Rizky, Regita, Ataya. Ataya belum Melok. Yang bener Kak pokoknya. Iya, bener ya. Itu yang bener iya sih. Kona. Alhamdulillah. Ya dikumulu. Ataya. Alhamdulillah, weh, aku kurang alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Nggak ada suaranya bener. Udah, yuk kita bahas kalau begitu. Oke, yang nomor 11. Ini caranya sama persis kayak tadi. Ini kakak kopas aja. Nah, sampai sini. Nanti tinggal bawahnya aja kita ini. Oke. Jadi suhunya kan sama tuh, 27 sama 327 ya. Volumenya juga sama. Tekanannya yang beda. Tekanannya betul. Yang sebelumnya kan dia 2 ya. Kalau yang ini dia pakai 1/3 ATM. 1/3. Betul. Sekarang baru kita masukkan V1-nya 1 dikali V1-nya 50 dibagi 300 sama dengan V2-nya. Ini jadi 1/3, benar. Dikali V2-nya yang ditanyakan dibagi 600. Nah, sama kayak tadi. Akhirnya gini pokoknya. Tinggal 1,5 ini aja kalau dibedeli. Nih, 1,5 bagi 300 dikali 600 ini aja. Nah, sama dengan 1/3 V2. Nah, gitu. Jadi nanti hasilnya adalah, jadi 600 sama 300 ini coret nih. 2, 1, apa nih yang salah nih? Enggak betul Kak. Oh ini 50. Ya Allah. Tunggu. Kakak salah nulis. V1-nya kali 50. Nah, kali 50-nya belum kakak tulis. Ini juga kali 50. Nah, 1,5-nya. 1,5-nya apa, Kak? Oh iya, 1,5-nya ini 1. Oke. Salah nulis. Nah, setelah seperti ini, 1 kali 50, soalnya 50 ya. 300 itu nolnya. 50 kali 2 jadi 100. 100 dikali 3. Sama dengan V2. V2 sama dengan 300. Selesai. Oh, ada Yogananda, tunggu. Baru sadar, di sini belum ada Yogananda. Oke. V2 sama dengan 300. Selesai. Nah, gampang ya? Tentang gas ideal. Insya Allah. Gampang nih, bisa. Dari sini ada yang ditanyakan dulu belum? Nggak ada? Lanjut. Nah, yuk sekarang kita lanjut. Kalian buka buku kalian, halaman 290. Silahkan dibuka. Iki ono rumusnya 290. 290. Oh iya di situ. Itu ada tuh juga. Nah, sudah dibuka semua. Sekarang kita belajar termodinamika nih. Termodinamika. Hukum termodinamika 1. Jadi yang namanya termodinamika nanti ada 2 hukum. Kita belajar yang satu dulu. Hukum termodinamika 1 menyatakan jumlah kalor yang keluar. Jumlah kalor pada suatu sistem ya sama dengan perubahan energi di dalam sistem tersebut. Ditambah dengan usaha yang dilakukan oleh sistem.
Jadi kalau dimasukkan ke dalam persamaan itu seperti ini. Delta U sama dengan Hi min W. Dalam artian delta U ini adalah perubahan energi dalam gitu, energi dalam sistem tersebut. Kemudian Hi itu adalah kalor dan W adalah usaha. Seperti itu. Jadi di halaman 290 itu sebenarnya sudah ada sih. Ada usaha luar kan di situ, ya enggak? Usaha luar, gas dapat melakukan usaha dan menerima usaha. Besarnya usaha yang dilakukan dan diterima dituliskan dengan rumus tersebut. Bisa dituliskan rumus tersebut. W sama dengan P kali V. Berarti yang namanya usaha luar atau W ini dipengaruhi oleh dua hal, yaitu tekanan dan volume. Nah, jikalau nanti ada dua volume, ada pertambahan volume, maka di situ dituliskan perubahan volume akhir dikurangi volume awal. Aja sih. Nah, jadi kita belajar usaha luar dulu nih. W dulu. Menentukan usaha luar bila diberitahu grafik hubungan antara tekanan dan volume. Nah, kan yang namanya usaha luar dipengaruhi oleh dua hal, yaitu tekanan dan volume. Jadi kalau dia dalam bentuk grafik, kita bisa mencarinya dengan menghitung luas daerah di bawah kurva tersebut. Jadi ketika ada soal dalam bentuk grafik, kita harus benar-benar bisa membaca grafik terlebih dahulu, gitu. Nah, seperti yang digambar buku halaman 290. Di situ kan ada beberapa bentuk ya ketika sudah ada dalam bentuk grafik. Yang pertama dia dalam bentuk trapesium. Berarti kita tinggal cari rumus trapesium aja untuk mencari energinya. Rumus trapesium kan berarti A ditambah B bagi 2 kali T, ya nggak? Jumlah sisi sejajar dibagi 2 kali T. Gitu. Begitu juga yang lain. Di situ ada bentuk persegi dan segitiga. Kalau persegi kan kita tinggal cari aja luasnya, panjang kali lebar. Kalau yang segitiga itu setengah kali alas kali tinggi gitu kan. Nah, tugas kita sekarang adalah benar-benar bisa membaca grafik terlebih dahulu. Coba ya, kalian buka halaman 296. Silahkan dibuka. Lembar kerja halaman 296. Silahkan. Sudah dibuka? Sudah. Ya. Nggak pada tidur kan kalian? Nggak pada tidur kan? Enggak. Udah sarapan belum nih kalian? Belum mandi jelas sudah. Kalau sarapan udah belum? Sarapan udah belum? Belum. Udah Kak. Ampun, Kak. Oke. Belum makan. Ya Allah, udah makan dah. Biar nambah beban. Oh iya, PR-nya Afdal dari SMP. Makan Afdal, beneran. Kamu nanti tipes loh kayak dulu. Dia pernah masuk rumah sakit dulu gara-gara asam lambung. Itu PR besarnya Afdal tuh. Nah, sekarang udah ya, udah pada ini semua. Dibuka halaman 296 nomor 4. Nah, kita bahas bareng ya. 296 nomor 4. Oke, di situ ada sebuah grafik. Nih. Oke, tunggu. Nah, di situ ada sebuah grafik. Suatu mesin kalor mengalami proses seperti diagram PV berikut. Nah, ini usaha luar nih juga yang dimaksud. Nah, usaha luar dipengaruhi dua hal, yaitu P dan V. Nah, di sini dia dalam bentuk apa? Segitiga kan ya? Yang kita lihat adalah segitiga yang ada panahnya. Segitiga yang ada panahnya. Kalau kalian bingung, boleh diarsir itu dalamnya yang ada panahnya, kalau seumpama bingung. Nah, maka dari bentuk itu bisa kita cari luasnya, yaitu luas segitiga. Luas segitiga. Oke, luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Benar. Nah, sekarang alasnya di situ berapa sih? Kalian amati. 4. Alasnya yang 4. 4, betul. Enggak 3 dah. Ya. 4.
Alasnya yang 4, benar. 1 sampai 4, enggak. 1 sampai 4. 1 sampai 4 adalah 3 masih. benar. 3. 1 sampai 4 berapa? Karena ini 3, 4 kurang 1. betul. Dilihatnya Kan dari itu awal. 1 sampai 4 sih kali Kan sih. nggak dari 0, kan nggak dari 0. Oh. Ini kakak gambarkan dulu deh. Ada segitiga nggak ya di sini? Nah iya benar, pokoknya dia nggak bisa. Pokoknya dia ini nggak dari 0, benar. Jadi awal sudutnya dia kan dari 1 tuh sampai 4. Nah karena dia dari 1 maka 4 kurang 1 yaitu 3. Oke, enggak. Berarti setengah kali 3, tingginya berapa di situ? 2. 2. 2. Jadi dilihat sudutnya ya, 4 ke 2, maka 2. Oh, udah selesai. Maka luas segitiganya adalah 3. 3. Adalah 3. Tapi di situ nggak ada 3 kah? Adanya 300 joule soalnya. Sekarang gini, kakak tuliskan dulu ini. Maka luas segitiganya 2. Otomatis usaha. 3 Kak luasnya Kak. 3, Kak. Iya benar 3. Mana sih kakak nih? 3. Usaha luar sama dengan 3. Nah, sekarang di situ nggak ada 3, adanya 300. Karena apa? Dilihat P-nya. Itu P 10 pangkat 5. 3. 5. 3 kali 5. 5. Benar. Karena P-nya itu dalam 10 pangkat 5. Nah, 100.000 dan ini. Jadi kan kalau 10 pangkat 5 100.000 ya. Nah, 100.000, terus dia akhirnya sebenarnya 300.000. Joule. Terus jadi kilojoule deh usahanya. Kita tuliskan. Sebenarnya dia adalah 300.000. Nah, karena dia dijadikan kilojoule, sisalah cuma 300 kilojoule. Yang namanya kilo kan sama dengan 1000, ya kan ya? Gitu. Oke, sip. Lanjut sekarang. Coba kalian kerjakan yang nomor 6. Yang nomor 6, silahkan. Berapa jawabannya? Halaman 297 nomor 6. Jawabannya 6. 6. Mudah banget ya. Panjang kali. 6 ya. Iya benar, mudah banget. Panjang. Berarti 3 kali 2, 6. Selesai. Kalau seumpama ini, 298. Ini adalah soal ujian nasional. Tapi kalian tahun depan kayaknya nggak ada ujian nasional. Jadi beruntunglah ya kalian. Amin. Amin. Tahun ini aja udah nggak ada, apalagi tahun depan. Kasihan loh yang tahun ini. Tahun Enak, depan misalnya nggak bermakna ya nggak sih? Oh, bermakna sekali Kak. Nggak di rumah, ya Allah, yang harusnya ini kesempatan terakhir ketemu teman-temannya, jadi nggak bisa. Nah, Bermakna Kak. nanti wisudanya gimana lagi kan, masa di rumah, kan kasihan, Kak sedih. perlu wisuda Kak. iPod dan Sudah lain-lain. online. Ya Allah, kasihan banget. Nah, sekarang coba sambil kalian kerjakan nomor 13. Usaha paling besar. Itu P-nya 10 pangkat 5 semua ya. yang D ini kayaknya. Yang B. D, yang persegi panjang. Oke. Juga Nanda ada suaranya. Aduh, tadi ketiduran Kak. Oh, alah, baru bangun ini. Sudah sarapan belum kamu, Yoga? Tadi sarapan terus tidur lagi. Ya Allah, Yoga. Iya, yang D. Yang D, oke. Yang lain juga yang D? Ya, ada. Sip. Berapa sih hasilnya yang D? 0,4. 4 pas. Enggak,
1,4 kali 10 banget. 4,10 aja loh. 0,0,4. 10 kilo, 40 kilo joule. Iya, bisa. Aku baru 0,4. 0,4. Iya sih. Pintar, bisa berarti. Mudah banget kan materi ini. Udah cuma satu, mudah banget lagi. Loh, gerang apa coba? Kurang dikit. Itu sudah dikit, Abdal. Sudah cuma satu bab. Kamu dikitin lagi berapa? Coba nanti. Ya, sudah? Oke. Nah, kalau sudah, sekarang lagi yuk lanjut. Oh, masih ada soal lagi nih tentang gas ideal. Coba kalian buka halaman 297. Nomor 8, silahkan dikerjakan. Itu gas ideal. Masih tetap gas ideal. Halaman 297 nomor 8. Harus mandi pokoknya. Sebaik itu sing. Nah ini Tekanannya nih, kosong. harusnya kakaknya. Berarti VPT. Nih, silahkan. Pada 1, 9, V2, Sebaik ya VPT. P1 sama dengan P1. NV1 sama dengan 2T1. Coret-coret. N sama dengan 2. 2V1. N sama dengan 2. N sama dengan 2. Udah banget ya. Tinggal coret-coret ya gak sih? Coret-coret. N itu apa? N N itu itu V ini. ya? Volumenya, Abdal. Volumenya menjadi N berapa kali semula gitu istilahnya. N itu berapa kali semula volumenya. Setelah suhunya dinaikkan menjadi 2 kalinya. Seperti itu. Gimana? Yang lain juga udah ketemu? Saya masih ngitung. Ketemu ya? Oke, ya kita bahas bareng. Oke, yang nomor 8. Kita tulis nih, suatu gas ideal menjalani proses isobarik. Nah, ini enak nih diketahui. Isobarik. Berarti jelas yang namanya isobarik adalah tekanannya tetap. Karena tekanannya tetap, maka kita pakai V1 per P1 sama dengan V2 per P2. Oke, P1-nya kita tuliskan P1 aja. Nah, cuma yang membedakan kan setelahnya. Ketika suhunya dinaikkan 2 kali semula, maka kita tuliskan di sini 2T. Setengah tahu. Oh, mana nih? Aku temui setengah. Oh, coba, nggak apa-apa. Udah. Nah, maka volumenya menjadi N kali semula. Maka NV gitu aja ya. NV. Nah, N-nya ini ya kita cari gitu. Ini kata Agus. Nah, NV per T2-nya jadi 2 kalinya. 2T. Gitu. Sip. Dari sini yang namanya V dan T-nya kalian coret dulu nggak apa-apa. Jadi, tunggu. Ini kalian coret aja. V ini coret dengan V ini. Dua kak. 2 ya, oke. Kemudian T ini dicoret dengan T yang gitu. Sip. Udah deh. Maka dipindah posisikan aja. Berarti N sama dengan 2 pindah posisi. Yang sebenarnya dia pembagian jadi perkalian. Selesai. Gampang ya. Nah, sekarang lanjut yuk. Ini udah semuanya sih. Kita lanjut ke baru. Apa? Ada? Kok 2? 2. Jadi ini ya ga. Soalnya kan dicoret nih. Setelah dicoret semuanya. Ini kan 1 akhirnya. Kalau nggak tuliskan di sini. Nah, ini 1 sama dengan N per 2, kan gini. Ini ya gak kan? Terus, N-nya kan yang ditanyakan, otomatis 2-nya pindah posisi. Karena pindah posisi, dia menjadi perkalian. Seperti itu ya gak?
Tuh, jadi 2 kali 1 sama dengan 2. Selesai. Nah, dah? Paham ya dari sini? Paham. Oke, lanjut. Cepetnya ya Allah, udah sampai sini aja. Oke, sini. Ini masih tentang termodinamika. Termodinamika adalah ilmu yang mempelajari energi kalor dengan energi lain. Nah, ini sebenarnya kalian bisa juga lihat di halaman 289 yang depan. Nah, masih ada hubungannya dengan hukum 1 termodinamika. Nah, di situ gini bilangnya, di gambar inilah ya. Ini ada ininya kok. Oh, jadi bacanya gini. Usaha yang bilang ini ya. Usaha bernilai positif jika sistem melakukan suatu usaha. Nah, usaha bernilai negatif jika sistem menerima usaha. Ki ini adalah kalor. Kalor bernilai negatif jika sistem melepaskan kalor. Dan Ki positif, ini negatif, Ki positif jika sistem menerima kalor. Gitu. Nanti pengaruhnya ke apa, Kak? Nah, nanti pengaruhnya ke soal juga nih. Tadi nih, ini lihat. Oh, mana tadi? Tunggu. Tadi rumus termodinamika kan ini ya, delta U sama dengan Q min W. Nah, simbol minus ini itu nanti dipengaruhi sama ini juga. Atau kalian bisa lihat juga halaman 290. Nah, halaman 290. Di situ ada contoh soalnya nih. Sebuah gas dalam ruang tertutup menerima kalor sebanyak 200 kalori. Menerima kalor. Positif. Kalau menerima kalor berarti positif, betul. Dan melakukan usaha sebesar 5.000 Joule. Melakukan usaha berarti positif juga, ya kan ya. Nah, pengaruhnya di situ nanti. Jadi ini ada hubungannya. Selain kalian lihat nilainya, kalian juga melihat ini ya, melihat apa nih hukum termodinamika satunya. Nanti kalau kalian susah menghafalkan ini kan banyak nih. Kalian lihat gambarnya aja. Kalian buat gambar seperti ini kan jelas nih. Ketika keluar sistem maka positif, masuk sistem Q-nya positif gitu ya. Nanti kalian lihat ini aja biar mempermudah. Perubahan energi dalam gas tersebut sebesar. Oke, perubahan energi dalam mengacu pada rumus ini. Delta U sama dengan Q min W. Nah, ini kita diuntungkan nih. Kenapa diuntungkan? Karena dua-duanya positif kan tadi. Ya kan ya? Nah, diuntungkan banget karena dua-duanya positif, maka kita tinggal masukkan aja nilainya. Gitu. Jadi selesailah itu. Nah, yang perlu diperhatikan lagi. Di sini yang namanya apa nih? Kalor. Kalor kan satuannya harusnya Joule ya. Tapi di contoh soal ini dia dalam kalori. Maka kalian jadikan dalam bentuk Joule dulu. 1 Joule besarnya adalah 1 kalori besarnya adalah 4,2 Joule. Gitu. Jadi kalian setarakan dulu. Harus dijadikan Joule dulu. Gitu. Ketika ada soal seperti itu. Ya langsung dikali 4,2 aja. Iya benar, langsung dikalikan 4,2. Gitu. Nah, sudah? Oke. Kalau sudah, sekarang kita latihan yuk. Latihan, coba dibuka lagi. Ini ada nih. Halaman 298. 298. Nomor yang nomor 4. Yang nomor 4 adanya. Oke ya, sudah? Nah, itu gini, 200 Joule usaha dilakukan pada sebuah sistem dan 70 kalori dikeluarkan dari sistem. Oke, sekarang kita lihat ini lagi.
usaha, maka ini usaha dilakukan. Kalau usaha dilakukan, maka pada sebuah sistem 70 positif, benar. Usaha dilakukan, maka ini positif. Kemudian 70 kalori dikeluarkan dari sistem. Q-nya dikeluarkan, maka minus. Nah, sekarang kalian tentukan yuk delta U-nya berapa. Silakan. Bisa? Bisa. Ya, coba. Min 492. Min Min 494. Min 494. Yang lain? Sama? Kalorinya jangan lupa jadikan joule ya. Sudah? Sudah. Iya, benar. Eden. Ya, yang lain juga berapa? Udah ketemu? Oke, kita bahas aja ya. Nah, jadi gini, sambil kakak dikte aja. Jadi kita bisa lihat ininya. Yang pertama nih, 200 joule usaha dilakukan. Karena dilakukan, maka dia positif. W-nya positif. Nah, kemudian yang kedua, 70 kalori dikeluarkan. Nah, berarti melepaskan. Melepaskan, Q-nya berarti negatif. Gitu kan? Berarti kalau dimasukkan ke dalam rumus, nih. Oke, delta U. Delta U sama dengan Q min W. Q min W. Nah, karena Q-nya tadi adalah negatif, maka kita tuliskan minus. Nah, tapi Q-nya di situ dia masih dalam 70 kalori, ya kan ya? 70 kalori kalian jadikan joule. Nah, kalian kalikan 4,2. 70 kali 4,2 sama dengan berapa tadi Afdal? 294 joule. Oke, ketika sudah dalam bentuk joule, kita masukkan ke sini nya, yaitu minus 294. Nah, kemudian energinya tadi kan 200 joule dan dia positif, ya enggak? Karena positif, kita tuliskan di sini juga ini tetap 200. Nah, udah. Kalau minus yang ini rumus ya. Kalau minus yang ini rumus. Oke, dah. Kalau sudah, berarti tinggal dijumlah aja. Ini minus berarti. Minus 294 dikurangi 200. Maka sama dengan minus 494. Selesai. Jadi seperti itu. Jadi selain nilai, kalian juga lihat arahnya ya. Kalian lihat dia menerima atau mengeluarkan. Gitu ya. Nah, ini harus kalian hafal berarti. Oke, atau gambarnya aja yang kalian perhatikan. Gitu ya. Sip. Kakak mau ini dulu dong, mau absen dulu kalian. Ini yang nggak kelihatan Rizky, atau ya wajahnya dikelihatin dong. Cek Kak, bentar. Ya, ayo. Misterius banget sih wajahnya nggak dilihatin kayak gitu. Lemot Kak sinyalnya Kak. Ada hubungannya. Iya. Kayak Oke, sambil kakak tanya. Ada yang ditanyakan nggak dari sini kalian? Enggak. Nggak ada ya? enggak. Mana-mana. Ya, oke. Nanti kita lanjut ke... Loh, ada satu soal lagi sebenarnya kayak gini. Tapi ini kalian bisa lah. Berapa sih hasilnya? Nih, terakhir. Berapa hasilnya ya? Gampang nih. 400 kilojoule. 400 kilojoule. Iya, gampang kan ya? 2 kali 2.
Empat, Kak, Mbak. itu bukan persegi panjang itu, Kak. Apa tuh? Persegi panjang lah. Oh iya. Kak, sebetulnya enggak sih. Sebenarnya Oh, persegi persegi. biasa gak sih? Iya, Oh. persegi sama biasa. dua. Ini benar. Ya. Gambarnya yang salah. Harusnya persegi. Iya, benar. Soalnya 2 sama 2. Tuh, sih. Bisa nih, udah pada pinter. Oke, kakak. Koreksi kakak. Absen kalian. Adel. Adel sudah. Ataya. Tidur kali ini ya. Sinyalnya lemot katanya, Kak. Astaga, iya. Regita ini beneran Regita. Gak ada suaranya loh dia. Dari pagi ada, oke. Kakak absen aja ya. Nih, tunggu. Yoga, kelihatan wajahnya dong. Nah, oke. Sip. Iya, tunggu. Sebentar kok. Oke. Kakak taruh di sini deh. Lu, mana nih? Bentar. Oh ini. Tunggu. Oh kan ada di ujungnya. Oke. Dah. Satunya. Oke sudah. Terima kasih. Beneran gak ada yang ditanyakan sampai sini? Yang West apa yang Dah ya. Oke sip. Kalau gak ada yang ditanyakan, ya kita berdoa dulu yuk sebelum mengakhiri belajar hari ini. Sebelum kita akhiri belajar hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Dadah. Di sini kalian belajar bahasa Inggris ya. Jangan lupa. Oke, terima kasih.